karena itu dikatakan sebelum ayat itu wal haqqu al-haqqu min rabbik. Walaupun mereka feeling kamu itu mempunyai tujuan sendiri, jangan bingung. Al-haq min rabbik. Yang sebenarnya hak itu yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan merasa sepi, jangan merasa bingung. Al-haqqu min rabbik. Berpegang kepada al-haq min rabbik itu, sesudah itu pasti pun saya musabaqah, bukan tilawatul Quran saja, musabaqah dengan yang amalan. Dari ilmu, merusak akhlak juga. Itulah kita perhatikan pernyataan dari ayat Al-Baqarah nomor 148 itu. Kalau kita melihat sejarah risalah sebuah pengantar, risalah itu punya dua tahap. Tahap pertama tahap di Mekah, tahap kedua tahap di Madinah. Di tahap di Mekah Rasulullah memusatkan risalah dipusatkan kepada membina pribadi-pribadi, membina iman dan akidah, supaya menjadi orang yang akidah yang kuat menghadapi segala rintangan-rintangan yang cobaan dan ujian-ujian itu. Masyarakatnya tidak majmuk, ada Islam, ada Quraisy yang hidup, kita yang kuat. Contoh sederhana. Jadi Madinah didasar-dasar dari hidup orang per orang. Tetapi di waktu Rasulullah berhijrah, waktu hijrah ke Madinah, itu ada tahap baru. Itu disimbolkan dengan apa yang disebut mendirikan Masjid Quba di waktu Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah. Kira-kira 5 km di Madinah sudah kelihatan Madinah itu. Rasulullah minta kepada muhajirin, kita duduk sebentar di sini beristirahat. Muhajirin tanya untuk apa? Rasulullah berdekat ini bisa membuat masjid di desa Quba, sampai sekarang namanya juga. Apa artinya ini? Artinya kita akan masuk kepada taraf kedua, yaitu membina umat, bukan lagi menghayati kemajuan pribadi-pribadi masing-masing, akan tapi menyusun satu umat sendiri daripada pribadi-pribadi dan bermacam-macam celah. Itu tempatnya masjid. Pertemuan di masjid itu pembinaan umat. Fungsi masjid membina umat selain daripada menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah bertemu dua habl itu, hablullah wa hablun nas. Dan sesudah satu tahun pertama Rasulullah di Madinah itu, dia berhadapan dengan tidak kurang dari 9 suku-suku. 9 suku. Ada Banu Auf, ada Banu Sa'adah, ada Banu Had, ada Banu Yushab, ada Banu Najjar, ada Banu Amr bin Auf, ada Banu Zaid. Semuanya banu-banu yang 7 dan 8 itu bermacam-macam suku. Kelihatannya bermacam-macam, loganya kadang juga berbeda. Jadi maksudnya kelompok-kelompok yang punya sesuatu Islam. Selain dari itu ada yang bukan Islam, tapi beragama, itu agama Yahudi. Jadi Rasulullah sudah dihadapkan kepada masyarakat Madinah di Madinah. Jadi Rasulullah bukan saja menjadi memberikan tauhid, mengajar salat itu saja, ibadah yang biasa bagi pribadi yang Quran, tetapi memberikan satu contoh atau satu rencana, blueprint atau ketetapan bagaimana kita mengatur satu negara yang terdiri dari orang-orang bermacam-macam, negara yang bersifat majmuk itu, masyarakat yang bersifat majmuk. Apa yang diperlukan untuk masyarakat majmuk supaya dapat berkembang dalam keseragaman dan kerukunan? Itu persoalan yang dipecahkan di Madinah. Jadi maju selangkah lagi. Rasulullah dengan ilham ilahi, dengan wahyu ilahi, mengadakan satu tulisan. Kalau kita namakan di Indonesia namanya piagam. Indonesia ini ada, kita mempunyai piagam Jakarta. Saudara kan tahu itu. Misalnya pemuda-pemuda kita belum baca, tapi belum nggak baca itu.
Ya, Piagam Jakarta di waktu kita mendirikan Republik Indonesia ini mengadakan undang-undang dasar kita. Itu banyak piagam. Garis besar bagaimana menyusun suatu masyarakat akan hidup kenegaraan dalam masyarakat yang makmur, yang bersih. Jadi ada ambiguiti, ada macam-macam, ada suku bangsa. Orang Kristen tidak ada hidup Medina tinggal, tetapi datang ke Medina dari Najran, kaum Nasara, bertemu dengan Rasulullah, diterima Rasulullah di Mesir. Jadi ada hubungan dengan masyarakat Kristen. Jadi tugas utama justru untuk mengatakan dasar-dasar bagi kehidupan berkenegaraan dalam masyarakat yang baik. Jadi soal ini soal sudah 14 abad ini bagi orang, bukan soal sekarang. Dan sudah dipecahannya, sudah ada pemecahannya. Cuma kita lupa, tidak tahu. Dalam waktu yang kita masyarakat Madinah sudah merupakan satu masyarakat dengan golongan mayoritas dan minoritas. Mayoritasnya Islam dan minoritasnya yang lain. Jadi kita di Indonesia ini juga mayoritasnya Islam. Ya itu kepala saja kan jadi mayoritas. Dan yang minoritasnya itu orang Kristen dan lainnya orang Buddha. Jadi masalah minoritas dan mayoritas ini sudah merupakan persoalan yang dipecahkan di Madinah. Itu yang dipecahkan dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 46 pasal. Tertulis. Diterangkan bagaimana hidup sebagai suku bangsa dan semua. Bagaimana hidup antara satu agama dengan agama lain. Tidak di a priori dibuat diadu. Kamu Yahudi, aku Islam, beradulah. Kamu batil, aku benar, hak. Tidak diadu, dikonfrontasikan, tidak. Bukan itu caranya mengatur masyarakat yang banyak itu. Orang yang sudah beragama Yahudi atau Kristen jangan diganggu. Kita hadapi dia panggil dia kepada agama Islam dengan baik. Bila dia akan, dengan cara yang baik. Semua itu cara yang dikatakan dalam Al-Quran, dicontohkan dalam Al-Quran. Itu kalau menghadapi anak kita, Rasulullah itu mengatakan, umirtu li'a'adila bainakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil terhadap kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan kami, tetapi juga Tuhan kamu. Kita bersama berdoa kepada Allah yang satu. Jadi kita letaknya dikontrolkan di pertemuan antara agama dan agama itu, bukan titik perpecahan yang dikontrolkan dulu, tetapi titik pertemuan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana amaluna wa lakum amalukum. Kami bisa menjawab tentang apa perbuatan kami, pahala kami atau kesalahan kami, hukuman yang kami terima, dan kamu pun bisa menjawab tentang apa yang Muhammad. Lana amaluna wa lakum amalukum. Wallahu jam'u bainana wa ilaihil maqsud. Satu kali kita akan dihimpunkan oleh Allah yang satu itu, dan kepada dia kita sama-sama kembali. Di situ kita bertanggung jawab sama Allah di dalam kita. Begitu caranya Rasulullah mengajak umat Islam menghadapi orang yang berlain agama dengan data yang luas, tetapi dengan keyakinan kepada kebenaran sendiri, bukan talbis hak bil batil, bukan mencampur adukan yang hak yang batil. Lana amaluna wa lakum amalukum. Satu kali kita di pertemuan ilahi yang kata semua akan kembali kepadanya. Begitu cara-caranya menghadapi. Tapi nanti kita teruskan sebenarnya antara Kristen dan Islam. Dalam piagam Jakarta, bukan tidak, yang 7 pasal itu diletakkan dasar-dasar sistem kehidupan kita. Dasar-dasarnya, bukan seluruhnya yang kita pengennya itu nanti itu menurut keadaan masing-masing. Dan itu pertama kita sebagai warga negara dari macam-macam suku-suku yang beragama macam-macam itu mempunyai hak yang sama. Punya hak yang sama. Ada kewajiban dan ada hak.
Ditegaskan bahwa orang yang beragama Nasara dan Yahudi sama-sama bebas menjalankan agama menurut kepercayaan masing-masing. Islam memang disuruh mendakwah, berdakwah. Tapi kalau mereka tawalum, tidak mau. Mereka hanya mengatakan Islamu bi'annam Islam. Tidak ada dalam satu ayat mengatakan ya kita tawalum akan ditawar banyak Allah, Allah dan Allah dan seterusnya. Tetapi marilah kita sama-sama mencari titik pertemuan. Jangan itu salah. Titik pertemuan, kalimat salah, kita cari titik pertemuan supaya kita jangan menyembah lain daripada Allah. Kepada orang Kristen itu ya, itu Allah anak, Allah Bapa itu cara-cara. Tapi jangan menyembah lain daripada Allah yang satu. Dan jangan kita antara kita sendiri juga manusia-manusia menyembah satu sama lain. Jangan, ada Allah yang kita. Itu sampaikan kepada orang yang beragama Kristen, Nasara dan Yahudi itu ada di sana. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak ada hak untuk memaksa, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Cuma dikatakan isyhadu bi'annam. Jangan salah ya. Ketahuilah bahwa aku ini orang Islam, Muslim, orang beragama, mempunyai kepribadian sendiri. Jadi kami hilangnya kepribadian. Ya kita kalau tidak mau sama kita kami tidak karena tidak ada. Tapi ada. Begitu caranya dengan memelihara kepribadian kita masing-masing sebagai Muslim. Kita memanggil orang supaya menerima kalimat hak yang kita terima. Syukur kalau mereka menerima. Kalau dia terima itu saudara kita sesama beriman. Kalau dia tadi wahid sebagai tertubuh yang satu. Jadi kalau satu anggota yang mendapat sakit, maka seluruh badan yang sakit. Sakit pernah dirasakan bersama. Kalau mau. Tapi kalau tidak mau, kita wajur hukum ajaran dan tidak. Bercerai kita pilih dengan cara-cara yang baik. Begitu Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat di dalam masyarakat semacam itu. Selain daripada itu, bagaimana antara yang berkuasa dengan yang dikuasai? Orang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengadakan negara. Tidak ada perintah untuk mengadakan negara Islam. Itu benar. Tidak ada perintah untuk mengadakan negara. Sebab sebelum Islam itu negara tidak ada. Tidak ada perintah lagi. Dan orang tidak bisa dibikin atau orang itu sudah berkumpul. Apakah pakai undang-undang dasar atau tidak, tapi itu mereka mempunyai pegangan. Mereka mempunyai pegangan. Suku-suku itu mempunyai pegangan masing-masing. Suku Quraisy, suku Liban ini mempunyai masing-masing. Maka ini ada yang mengatur dan diatur. Apa hubungannya yang mengatur dengan yang diatur? Atau yang penguasa yang dikuasai? Atau yang memerintah dengan ataupun yang diperintahi? Itu adalah hubungannya. Kalau kita punya apakah Islam mempunyai bahan untuk mengatur ini atau tidak? Itu bisa dipertanyakan. Jawabnya inilah yang disampaikan Rasulullah SAW di zaman Madinah itu beransur-ansur disampaikan untuk melaksanakan apa yang disebutkan Islamnya dalam piagam Madinah. Yang pertama dikatakan kepada orang yang melakukan, yang dipimpin atau diperintah di umat yang banyak, hati Allah, wahai Rasul, wahai Amri. Kamu harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, dan kamu telah pilih menjadi ulil amri, orang menjadi pimpinan dalam dunia ini. Jadi pemerintah lah itu kalau dengan katanya dengan besar. Itu kewajiban dari orang yang diperintah kepada yang pemerintah. Tapi kewajiban ada, di samping kewajiban ada hak yang seimbang. Apa itu? Hak yang satu lagi, yang hak di sampingnya kewajiban maaf itu